ini kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Prodi PGSD, Sambung 2021 Pak. Jadi kami ada tugas pada mata kuliah seni tari Pak, ingin melakukan wawancara dan melakukan riset di Sanggar Tari Bapak ini. Tapi sebelumnya Pak, izinkan kami memperkenalkan diri kami lah ya Pak. Perkenalkan, nama saya sendiri Nendi Rosdiana Bang Manalu. Terus teman saya ada Loviana, Meigisa, dan juga Lestaria. Sebenarnya kami ada 7 orang kan Pak, yang satu kelompok ini, satu tim ini. Terus kebetulan mereka nggak bisa hadir langsung untuk mengikuti penelitian ini gitu kan Pak. Jadi kamilah sebagai utusan dari kelompok kami Pak. Jadi sebelumnya kami mau nanya nama Bapak sebelumnya. Nama saya Abu Khairi. Abu saya sendiri pimpinan daripada Sanggar Seni Budaya Melayu Trisai yang ada di Desa Dalu 10, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Sanggar Trisai berada di sini udah cukup lama, dari turun temurun. Kalau sejarahnya ini, Sanggar Trisai ini sekitar 1950. Dasarnya adalah silat, seni silat. Jadi silat ini silat Melayu yang dibawa oleh orang tua saya, namanya Asayuti. Jadi dialah yang membawa yang namanya silat tradisi itu di sini dari tahun 1950-an. Sampai tahun 2013, beliau meninggal tahun 2005. Dari tahun 2005 itu dilanjutkan sama muridnya. Murid yang pertamanya itu Bustami Ulung bin Sulung beserta Side. Kalau kita bilang Side, jadi Bustami Ulung beserta Idham bin Rabit. Dialah yang melanjutkan mengajarkan, namanya Side ini guru lapangan gitu. Bustami Ulung, Idham, satu lagi Amansah. Almarhum Asayuti meninggal 2005, dilanjutkan sama Bustami Ulung sampai tahun lebih kurang 2010 gitu. 2010-an beliau meninggal, break, gak ada generasi. Berarti sempat terhenti lah ya Pak? Sempat terhenti, kita berapa tahun itu. Jadi saya pada masa itu merantau. Sekolah saya tahun 2000, almarhum meninggal 2005, saya 2006 tamat SMA. Saya pergi merantau, meninggalkan kampung. Tadilah, jadi meninggal Side tadi tahun 2010 saya balik kemari. 2010 kembali ke tanah kelahiran. Karena tadi kerinduan dengan tradisi. Jadi tradisi di sini memang kayak turun temurun. Semasa saya kecil, dari mulai SD kelas 2 saya sudah belajar. Saya ngaji sore. Habis pulang dari sholat maghrib masjid, habis sore jam 8 saya ke rumah Hato itu belajar. Saya merindukan itu. Jadi satu ketika saya balik kampung kemari tahun 2010, saya bilang sama senior abang-abangan saya yang satu lighting sama saya bilang, "Bang, saya rindu sama silat." Udah lama kali kita. Iya betul, udah lama. Kayak mana? Saya undang abang-abang ke rumah. Saya dulu rumah saya ini hutan sawit Mas ya. Belum ada seterangnya. Masih hutan. Saya bilang, "Saya rindu Bang. Kalau abang saya nanti malam saya undang." Itu sekitar bulan Februari 2013. Jadi bulan Februari itu saya undanglah beberapa teman-teman saya, senior saya. Tepatlah itu dan mereka datang, kami bermain silat lah, mengasah atau kalau orang kampung bilang mujakarah. Mujakarah,
mengulang kaji, mengulang apa yang sudah diketahui, saling bertanya ini begini gitu kan. Jadi sampai akhir Februari mereka bilang kalau anak kami mau latihan boleh. Seperti itu ada sebagian. Saya bilang kalau anak abang-abang mau belajar boleh, tapi yang memang betul-betul mau belajar ya, gitu. 2013 1 Maret lah itulah dicetuskan. Mereka datang bawa anak mereka, ada beberapa orang sekitar 6, 7, 8 lah, 8 orang, 4 pasang. Mereka bilang ini anak kami, tolong diajarin seperti kita dulu katanya. Dari semenjak itulah saya meneruskan. Tidak ada niat hati mendirikan yang ada sanggar. Hanya meneruskan, ya udahlah buat latihan, ajarin adab, ajarin tentang agama segala macam. Ini silat, bukan untuk berantem segala macam. Ini untuk bela diri. Kalau memang dibutuhkan harus kita bela. Tapi kalau tidak, jangan gitu. Seperti itulah nasihat-nasihat. Jadi pada bulan Maret tersebut mulailah saya belajar mengajar. Terus sebagian orang tua, yuk apa kita namain silat ini, karena kebetulan silat ini memang sudah ada punya nama sebelumnya. Tahun 2000 itu pernah mengikuti festival Melayu yang diadakan Gubernur Rizal di Lapang Merdeka. Silat ini dibawa sama guru Sayuti. Kenapa dibilang perisai? Sebenarnya perisai itu singkatan, bukan perisai. Perisai. Kenapa perisai? Pencak. Randai Sayuti. Itu dia. Sayuti. Jadi Sayuti. Jadi dibilang, udahlah kita nggak usah cari nama susah. Yang menimbang dia pendiri silat ini, dia yang membawa ini. Udah kita bawa aja perisai. Jadilah bola terus 2013 kita buatlah strukturnya, pengurusnya. Saya sekaligus pimpinannya serta guru yang mengajar dibantu sama rekan-rekan kawan-kawan senior. 2013 berjalan. Ternyata antusias masyarakat di sini masih mendukung, peduli. Jadi mereka sebagian pemuda-pemuda itu yang jiwanya seni, mereka bilang, bang, saya kan panggilan di sini abah, kalau kami bawa nari bagaimana di sini, kita gabungkan, boleh. Tapi abah nggak pandai ngajar nari, abah cuma bisa ngajar nari piring. Apa bah, saya punya tari Melayu, 9 tari wajib, seperti apa itu kan, mainang, tanyam katung, selangkang dobo segala macam, ada 9 tari wajib. Bawalah kemari, kolaborasilah, gabung. Tambah lagi dari kawan, bah saya punya adra, boleh gabung, boleh gabung. Adra itu apa? Adra itu seperti tarian kayak tarian Aceh, Selawat itu. Kalau di Deli Serdang memang udah hampir punah, termasuk satu kebudayaan tradisi itu yang mempertahankan adra. Kemarin kita waktu pas pembukaan MTQ Kabupaten yang barusan di bulan berapa itu kita mengisi acara itu adra. Jadi ada beberapa kebudayaan sini seperti silat dasarnya, ada tari-tarian, ada seni kasidah seperti nasid. Nasid juga di sini. Jadi kemarilah jatuhnya. Jadi terbentuk, alhamdulillah besarlah 2013 tersebut, terdaftarlah di pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Terus berdirinya Sanggar Perisai. Kalau keberadaan sudah lama, tapi memang terdaftar di legalitasnya ya 2013. Nah berarti jumlah awalnya terbentuknya ini Pak,
Sanggar Tari ini jumlah murid gitu Pak Mama pertama sekali Angkatan pertama yang saya turunkan 26 siswa ya Pak. Jadi 26 siswa ini ada berapa pelatih? Hanya Bapak sendiri? Iya, awal sendiri. Berarti kalau hingga sekarang gitu Pak, ada berapa pelatih lah kira-kira yang ada di sana? Kalau melatih yang bantu saya banyak sudah. Nah, terutama senior nanti ada waktu mereka datang kemari ada sekitar 3 atau 4 yang ada waktunya. Kalau murid yang udah dilatih di sini udah banyak lah berarti ya? Banyak. Kita ini Semarang angkatan yang ke-6 ya. Jadi kita ada tradisi itu tradisinya tradisi apa namanya? Turun tanah itu tradisi silat. Bentar ya Wan. Tradisi turun tanah itu adalah sebuah seperti ritual kirim doa junjungan arwah namanya. Jadi tradisi itu kita melatih anak silat, ada anak-anak datang beserta orang tuanya menyerahkan ini anakku tolong diajarin silat. Dia masuk itu ada bawa seperti mangkok, ada pisau, ya kan, kain putih mereka bawa sebagai syarat menyerahkan murid anaknya untuk diajari kan seperti itu. Setelah saya ajarin mereka sudah seperti mahir lah kan gitu, sudah bisa ditampilkan, sudah bisa dilepas, baru saya adakan acara tradisi turun tanah. Kalau orang kampung turun gunung, seperti kok orang pendekar dulu turun gunung, waktu sudah siap kan gitu, tinggal menghalusi saja. Jadi generasi dari tahun 2013 lebih kurang 7 generasi yang sudah turun tanah. Jadi sekitar kalau dikumpulkan 100 sampai 200-an 200 murid. Yang kemarin barusan kita adakan di bulan berapa kemarin? Akhir tahun 2021 ya. 2020 kan. Kemarin sana. Terus di dalam Bapak sebagai seorang guru di Sanggar Tari ini kan Pak, kira-kira ada nggak kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam melatih di Sanggar Tari ini? Ada, banyak. Terutama masalahnya kita bagaimana menumbuhkan semangat anak-anak itu bisa cinta sama tradisi budayanya. Pengaruhnya terlalu besar. Ini gadget. Inilah game imbang saya. Setiap mereka datang, terkadang mereka lebih cinta pegang HP daripada kita. Mereka datang hanya kumpul ngobrol main game online. Karena itu saya tahu musuh saya nomor 1. Masuk mereka kemari, saya putuskan hubungan mereka dengan HP. HP-nya saya letakkan, dikumpulkan. Kayak di sekolah. Karena kalau mereka megang HP, apapun saya sampaikan mereka nggak peduli, asik aja. Muka sana tapi tangannya kemari kan gitu. Jadi itu musuh pertama saya itu di sini. Selain itu untuk pengaruh lingkungannya yang anak-anak, bagaimana mereka merasa nyaman. Kenyamanan mereka di sini. Jadi perlu juga kadang media-media seperti YouTube kita ada menunjukkan kayak mana contoh kan gitu kan, contoh tarian gitu kan. Ya udah kita kadang sewa alat infocus itu, yuk kita nonton bareng, kita tengok dulu. Jadi mereka rame-rame, anak-anak sekarang kan modelnya suka media. Kayak gitu. Jadi tengok dari sisi mana nih, kadang down semangat adik ini, ini nggak bisa nih terlalu
berat ke media, ayo kita pengaruh dulu, latihan alam. Latihan alam, bawa Berarti dulu. harus dikolaborasikan lah Iya, ya. nggak habis. Karena apapun ceritanya, kalau kita melawan arus, kita yang tenggelam. Iya. Nggak bisa. Jadi harus, ini sesuaikan dulu, sesuai dengan masanya. Ini online ini, masa-masa digitalisasi. Ya udah kita giring dulu digitalisasi, tapi dengan arah yang sama. Alatnya mungkin alat digital, arahnya arah yang sama. Jadi tetap terkoordinir. Nah itu kan kendala Bapak sendiri kan Pak. Nah kalau Bapak lihat sendiri kendala-kendala yang dialami oleh siswa Bapak sendiri ada nggak Pak? Kalau kendala mereka sendiri itu apa ya? Saya kira nggak ada. Cuman karena mungkin suasana, kadang sebagian ada mereka kendalanya latihan di malam hari. Kenapa di malam hari? Kalau di siang hari pada sibuk guru-gurunya. Ada yang kayak saya sendiri, saya masih terikat dengan satu perusahaan kerja kan gitu. Jadi kalau saya nanti siang kerjaan saya nggak dapat kan gitu. Jadi di situ kadang mereka bilang, nggak bisa latihan siang. Jadi nggak bisa, kalau mau latihan di malam ini. Nah, itu Lagian kendala. kalau misalnya siang kayak gitu Pak, kadang siswa-siswanya juga sibuk kayak ada tugas kelompok, sekolah gitu. Makanya kita ambil habis bisa mulailah acaranya jam 8 sampai dengan jam 10. Berarti siswanya hanya terkendala di waktu aja. Waktu dikendala di waktu. Kalau dia apa Pak, kalau mungkin pemahaman mereka tentang silat-silat ataupun tari gitu, itu memang langsung bisa gitu atau bagaimana Pak? Iya, karena kita memang dari dasaran dulu, nggak ada lompat kemari. Kita giring dari awal. Dari awal. Kalau muridnya di sini mulai dari umur berapa Pak? Atau udah besar-besar atau masih SD? SD udah masuk. Ada yang mereka kelas 2 sudah ada. Itu disamakan gitu Pak? Satu Pembelajaran nanti itu, pembelajaran gerak sama, tapi memberikan pemahaman itu pasti Berbeda. Nah, jadi saya sebagai guru juga tengok, ini cara bicara dengan si Fulan ini, si A ini yang sudah SD, SMP, caranya seperti ini. Kalau yang udah SMA, ini harus. SMA ada Pak? Ada tuh. Yang kuliah pun ada. Berarti kayak misalnya anak SD dia satu kelompok gitu Pak, atau anak SMP satu kelompok, SMA satu kelompok gitu ya. Ya, jadi pas kita pada saat satu malam dalam minggu itu saya kasih ada waktu tertentu untuk pendekatan secara emosional, berinteraksi dengan mereka setiap malam Selasa. Tidak hanya belajar, hanya ini lari, ini silat, enggak. Malam Selasa kita kumpul dalam satu majelis, kumpulan sekalian mengaji, belajar tentang adab, belajar tentang adat. Nah, jadi mereka tahu menghargai seorang guru, menghargai yang lebih tua, menghargai yang namanya senior, seperti itu. Nah, itu kita kasih ini seperti ini, kasih pemahaman. Jadi caranya kita ya tidak bisa gambleng samakan dengan yang tua sama yang anak-anak. Bisa-bisa nanti anaknya error. Nggak nangkep. Jadi itu tadi. Jadi dalam satu minggu itu setiap malam Selasa memang kita adakan interaksi. Adik, kayak mana pelajarannya? Awak bah katanya begini. Nanti bilang sama abangnya. Ajari adiknya gini. Jadi saya yang angkatan yang pertama saya suruh mengajarnya. Jadi Pak, selama berdirinya Sanggar Tari ini gitu Pak, prestasi-prestasi apa aja sih yang udah diraih oleh Sanggar Tari ini gitu Pak? Kalau tari, sangat untuk seni tarinya sudah menang dalam festival tari multi etnis kemarin di Serdang. Tari Serang Kota juga udah. Ketika anak-anak yang dewasa kalah kan gitu. Itu. Baru kalau yang berprestasi banyak mungkin di sini silatnya. 2018 kita banyak menjuarai di Johor Bahru, bahkan kita sudah diangkat dari kerajaan Johor itu
sebagai kerabat keluarga negeri Johor, persilatan negeri Johor. 2019 itu juga kita diundang ke negeri Selangor, Malaysia. Di sana itu kita juga dapat juga juara 2019 akhir, dapat kita juga kehormatan diundang langsung dari saudara kita Sumatera Barat. Kita di sana ada festival silat internasional tradition di pesisir selatan Sungai Mandeh di sana kita. Dan yang terakhir kemarin 2020 di bulan Maret itu kita ke Belanda. Tiga hari, 4 hari di Belanda, 3 hari di Jerman Barat di Cologne. Jadi prestasi yang cukup alhamdulillah di Belanda kemarin kita dapat juara 2 dalam seni alat tradisi main silat. Berarti udah sampai tradisional lah, internasional, Udah. internasional. Sudah 2020 itu kita balik langsung COVID. Betul. Berarti setelah dari Belanda hingga sekarang belum ada ini lagi. Belum ada. Belum Festival. Ya bentar lagi ada itu. Bentar lagi Ada kan. sih rencana kemarin diundang udah di bulan 12 dapat informasi, namun belum dapat undangan tertulis, melalui via telepon aja. Di bulan 12 nanti ke Itali katanya. Tahun ini ya Pak. Tahun ini mudah-mudahan berangkat. Karena juga COVID juga udah enggak Udah habis udah dia. mereda. Mamanya pun nggak jadi kemari. Masih aman. Kan iya. Masih aman. Itu aja. Jadi Pak, kalau misalkan biayanya anak-anak yang belajar itu bayar apa gimana? Alhamdulillah anak-anak di sini nggak saya kutip biaya. Jadi Gratis. Karena saya dapat satu amanah dari guru, kamu belajar nggak pernah saya minta uang. Jadi saya juga jangan kau kutip uang anak-anak itu. Mana yang mau belajar, ya silahkan belajar. Seperti itu. Berarti kayak yang Bapak bilang tadi, kalau misalnya mau latihan datang sama orang tuanya, Ya. bawa apa tadi Pak? Mangkok, Putih, pisau sama kain putih. pokoknya dia apa ya, adat gitu ya Pak? Ada tradisi itu. Nah, selama pendirian Sanggar Tari ini kan Pak, tentunya kan banyak kendala yang Bapak bilang tadi kan Pak. Motivasi dari dalam diri Bapak itu, ada nggak motivasi dari dalam diri Bapak itu sehingga Bapak untuk berusaha untuk mempertahankan bahkan mengembangkan Sanggar Tari ini? Motivasi saya hanya sebuah amanah. Saya merasa bertanggung jawab sama guru. Sebelum beliau meninggal, dia berpesan, kalau nanti atau tak ada, kau teruskan silat ini. Itu sebuah amanah. Sehingga saya pun merantau pulang karena itu. Karena sebuah amanah. Dan saya berjalan pun menjalankan sanggar itu juga tanpa ada penolakan, sesuai dengan berjalan waktunya aja. Tanpa disadari saya sudah berjalan sejauh ternyata. Saya tidak ada punya rencana nanti si sanggar ini harus ke internasional yang, tapi saya bisa rasakan guru saya itu selalu menyertai setiap langkah. Nah, jadi kira-kira Pak, apa yang Bapak harapkan untuk Sanggar Tari ini di kedepannya? Harapan saya sih kepada murid-murid saya, bahkan kepada yang mengetahui itu, saya bilang kepada murid saya, bila nanti saya tiada, tolong lanjutkan lagi. Tidak pun berkembang dari pesan, tak usah menjadi tersahar, tetap bagaikan lilin menerangi sekeliling. Jangan sampai Punah. yang sebelum-sebelumnya itu Pak, sehingga budaya itu menjadi hilang. Tak harus kau besar di sana, tak harus kau besar dilihat orang, tetap kau bertahan pasti besar. Jangan kita ambisi harus begini enggak, saya bilang
pertahankan aja tradisi yang ada. Insya Allah mudah-mudahan pasti besar. Apapun yang kau jalani, ikhlas jalani besar. Tanpa harus menjatuhkan apa yang ada sama yang lain, tidak. Cintai yang ada. Maka engkau peroleh. Oh iya Pak, saya mau naik lagi Pak. Kan tadi ada silat, ada tari. Nah kalau untuk tarinya biasanya yang dilatih atau diajari itu jenis-jenis tari apa aja Pak? Terus gerakan-gerakannya gerakan-gerakan apa aja? Banyak nama-nama gerakannya tuh ya. Kalau tari Melayu udah dipaham lah di Deli Serdang ini tari Melayu. Selama 12 ada Inang, tak manis kan seperti itu. Ada 9 tari wajib. Kalau tradisi yang ada saya bawa dari saya belajar silat, tari piring, itu tari inai itu kan. Seperti itu. Tambah lagi kolaborasi sama kawan-kawan tadi, tari hadrah. Kalau hadrah banyak lagi lagunya. Ada berapa lagu kan gitu. Jadi itu semua dipelajarilah di sini satu persatu. Kalau saya jelaskan panjang. Oh iya Pak, nanti boleh nggak diajari kami gerakan tarinya Tari sedikit, atau Ra. silatnya? Ya Pak, sedikit aja gitu Pak. Boleh nanti. Beberapa gerakan. Boleh. Tapi saya bentar ada tamu sebentar ya. Oh iya. Saya duduk. Nanti mau silat udah silat 1 gerak 2 gerak boleh. Bilang makasih. Ya. Makasih ya Pak untuk wawancaranya Oke gitu. oke oke. Bentar ya.